Awalnya pada tahun 2009 itu saya pernah belajar batik pewarna alam di Salatiga di Solo. Kebetulan workshopnya di Solo diikuti oleh beberapa peserta sekota kabupaten Jawa Tengah, dan saya tertarik dengan pengembangan batik ramah lingkungan saja sebenarnya. Jadi kita tetap punya visi misinya berkarya dengan tanpa mengurangi limbah. Jadi kita tidak membuang limbahnya, mungkin sangat tidak mengganggu irigasi, tidak mengganggu persawahan. Kebetulan workshop kita tinggalnya di kampung, jadi kita berbasis batik pewarna alam lah. Untuk motifnya sendiri kita menggali nama batik Linggo itu diambil dari sebuah batu prasasti yang ada di Gonoharjo. Linggoyon itu dia dari abad 14 itu peninggalan dari agama Hindu, dan sampai sekarang batu prasastinya masih ada. Kita mengambil ikonnya batik Linggo. Mungkin yang saya tahu bahwa Linggoyon itu menggambarkan seorang laki-laki dan perempuan, juga biar daerahnya subur makmur mungkin ya. Nah, itu kita sebagai ikonnya aja batik Linggo itu sebagai itu batu prasasti, tapi motif yang lain juga menggambarkan kearifan lokal. Seperti ini contohnya, ini motif kopi. Masyarakat di sini itu banyak petani kopi. Sekarang kita desain jadi batik motif kopi. Ini juga padi tuh, itu beras padi juga. Nah, masyarakat kita lah. Kita basicnya bahwa motif batik pewarna alam, jadi motifnya alam, pewarna juga menggunakan alamnya aja mas. Nah, itu. Dan sampai sekarang saya sudah hampir sekitar 12 tahun saya mengembangkan batik pewarna alam di Gonoharjo. Kita perlu perjalanan dan proses ya. Masalahnya kita mendirikan sebuah workshop yang pertama di lokasi yang terpencil di suatu gunung, dan sumber daya manusia tidak ada. Dari harapan saya juga pemerintah setempat atau pemerintah tingkat kabupaten bisa ayo bareng-bareng yuk membangun potensi di wilayah masing-masing, melestarikan budaya dengan batik tersebut. Ya, sampai sekarang kita memang banyak berbagi dengan banyak anak sekolah, anak PAUD, anak TK, SD, SMP, SMA, sampai mahasiswa. Kebetulan beberapa perguruan tinggi juga kerjasama dengan kita untuk riset pengembangan zat warna alam yang ada di lingkungan Gonoharjo, Kecamatan Kabupaten Kendal. Dan dengan proses yang panjang itu, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah banyak saudara, banyak sedulur, banyak pengalaman. Hanya kita bisa cuma berbagi saja, tanpa mengurangi mengurangi ilmunya. Tapi malah justru kalau kita berbagi ilmu itu malah banyak saudara, banyak manfaatnya. Dan alhamdulillah berkah sih mas. Jadi kita membangun batik itu sebagai jembatan tali silaturahmi sebenarnya. Kalau kita melihatnya kan bahwa batik sendiri melalui proses. Contohnya ini. Contohnya awalnya kita menggambar sebuah desain seperti ini, mas. Menggambar sebuah ini tadinya di kertas. Setelah di kertas kita pindah ke kain, namanya nyaplak. Setelah itu dicanting. Jadi yang nyanting itu akan menghargai yang nyaplak. Habis itu langsung proses mewarnai. Yang mewarnai itu beda lagi. Jadi yang mewarnai juga nanti menghargai sama yang nyanting. Setelah itu proses nutup malam sampai proses batik menjadikan sebuah karya batik. Jadi perlu banyak proses, yang akhirnya yaitu saya sebut bahwa sebagai batik sebagai jembatan tali silaturahmi. Dari prosesnya ya seperti itulah. Saya bisa ketemu Pak Camat, Bupati, Pak Gubernur, Pak Menteri, itu karena batik. Ternyata batik walaupun dia punya
punya arti nilai seni yang tinggi, juga membawa warisan budaya ini juga ekonominya bisa, sosial budayanya bisa, silaturahminya bisa. Itu sih harapan saya, bahwa selama ini ya yang saya alami ya begitu. Ternyata batik itu unik, tidak hanya kita bikin batik kita menjual dapat uang, tidak begitu, tapi batik itu ya itu tadi, menggambarkan estetikanya, menggambarkan sebuah idealisme karyanya, juga apa ya, yang kita bangga sih sebagai orang Indonesia, bahwa bisa punya warisan dari nenek moyang itu sebuah batik Indonesia untuk dunia. Banyak orang asing yang ke sini, ada hampir 24 negara yang datang ke sini. Dulu sebelum COVID itu kita 2013 sampai 2018 itu banyak mahasiswa yang datang untuk belajar. Ternyata mereka tertarik dengan batik, di samping belajar bahasa Indonesia. Ya harapnya gitu, semoga tetap Batik Linggo bersama Kabupaten Kendal ya tetap pelestarian budayanya, ekonominya, sosialnya tetap masuk go nasional atau go internasional. Saya merasa tidak pernah duka, suka terus mas. Kalau duka itu tidak bisa dibahasakan dengan kalimat biasanya. Ya kadang gini toh, mungkin apa ya, saya hampir 95% suka mas, dan dukanya 0,5%. Ya saya nggak bahwa saya bisa kayak gini, alhamdulillah saya udah bersyukur. Moto saya kan tidak hanya saya bikin batik, produksi dan menjual. Nah, itu yang saya tidak gitu, tapi memang kalau yang mau belajar tak ajari, yang mau beli yo tak dodoli, gitu. Yang mau silaturahmi yo silaturahmi kan enak itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ya, dukanya itu mas. Dukanya jangan buat orang lain, buat saya aja sih, 5%-nya. Saya yang luar kota ada Bandung, ada Jakarta, Surabaya, Batam, Sulawesi. Tapi si omsetnya tidak bisa banyak. Jadi yang biasanya saya bikinkan gambar, dia kirim gambar ke saya bisa gambar di sini, saya bikin batik motif, kita kirim ke sana. Habis itu mungkin dia selalu kerja sama, ayo pelatihan di sana, kita jadikan narasumber mas. Jadi tidak hanya kita jual mungkin 20 foto, 30 paling 1, 2, 3 gitu. Kadang malah dia apa namanya, suka mas minta motif Sulawesi, Maluku Tengah, mungkin motifnya apa, kita mungkin bisa request kayak gitu sih. Ya tidak sebenarnya kita juga nggak punya target juga mas, hal kayak gitu. Kita hampir kegiatannya itu 50% untuk edukasi, 50% untuk produksi. Nah, itu Surabaya ada, dulu dia dosen UNES, dia ngajar, sekarang dia mendirikan batik di sana, kita bantu prosesnya di sini, kita jasa juga nih, bukan kita menjual. Jadi jasa warna untuk proses batik kita kirim ke Surabaya, udah jadi. Jadi ada yang kita jasa bisa, kita jual produk bisa. Jadi memang mas, jadi banyak lah, tidak hanya fokus ke jual dan beli toh. Tapi alhamdulillah ya kalau di wilayah Kabupaten Kendal dinas hampir 50% lah yang sudah pesan ke kita. Luar negeri ada, tapi itu kenang-kenangan 1-2 buat keluarganya ada. Australia, Peru. Masalah mahasiswa di sini dulu waktu belajar dia nginep di sini mas. Tak suruh nginep di Limut kah? Ya, jadi sekalian belajar, bisa belajar selesai seminggu dia beli. Itu sih mas, kayaknya gitu mas, menurut pengalaman saya aja sih. Jadi tidak orang mulu-mulu
terlalu tinggi gitu loh. Omsetnya berapa saya juga bingung, nggak pernah ngitung omset sih mas. Saya berapa? Ngerti aku udah tahu gitu. Yang penting dompet tuh ono isine wae sampai kosong. Bikin desain di kertas ini, karkir ini. Nah, ini untuk awal orang pembelajaran tentang batik tulis begini dulu. Jadi dia harus diajari cara menggambar batiknya. Tuh. Polanya. Tuh. Jadi ini kopi. Kenapa ada burung? Ada kupu juga. Ternyata burung dan kupu itu sukanya tinggal di kopi, yang belum nggak ada capung ini. Nah, ini jadi batiknya ini mas. Jadi setelah ini kertas, pindah pola ke kain putih, habis itu dicanting, ini diwarna ini. Ini proses nyantingnya hampir 1,5 bulan nih. Jadi kalau kita jual batik ini 1 juta ya, kalau dia 1,5 bulan, kalau seharinya orang nyanting 50.000 udah 1,5 juta biayanya. Gitu. Makanya ini yang menjadikan batik warna alam Bali Tulis Mal itu yang begini. Belum proses pencelupan, batik lagi. Saya cenderung ke pertama mengajak melestarikan budaya itu dengan pendidikan dulu sebenarnya. Jadi dari anak sekolah umpamanya, dia tahu nama batik tapi dia tahu proses batik. Nah, yang kita biar tahu batik, caranya ya kita ajari dia bisa proses batik. Dari pendidikan itu mungkin dari PAUD sampai SMA. Jadi dia nanti rata-rata bahwa kita pakai batik, kadang-kadang ini bukan batik lah, itu kita meluruskan saja. Tetap harus anak muda harus harus mencintai budayanya sendiri sih. Sedangkan orang luar negeri aja suka dengan batik gitu loh. Mungkin kalau dengan ibu-ibu atau dengan yang sudah sekarang ini ada kegiatan pelatihan dari dinas ya, setelah beliau dapat ilmunya pelatihan batik, mungkin yang mampu bisa berkembang, tapi yang tidak mampu ya tetap menjadi tenaga ahli yang mampu untuk produksi. Ya harapannya ya kita tetap harus pakai batik lokal yang pertama. Jadi kalau dinas terkait Kabupaten Kendal itu belinya batiknya di pengrajin Kendal akan maju dengan batik Kendal. Tapi kalau dinasnya sendiri tidak beli dari produk UKM batik atau kluster batik Kendal, ya mungkin beda lagi ceritanya mas. Jadi tetap ASN dinas kabupaten harus bangga dengan produk Kabupaten Kendal.